Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat semua lur. Syukur deh, alhamdulillah ya jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan tetap optimis ya dalam menjalani semua aktivitas di dunia ini. Ya syukur-syukur kalau semua itu motivasinya ibadah ya. Semoga rezeki yang didapat pun jadi berkah. Lur, pada cerita kali ini kita ke Jepara, Jawa Tengah, persisnya di wilayah Polsek Kembang. Ini ada tersangka yang pada tanggal 14 bulan Februari yang lalu, memang agak cukup lama ya beritanya, tapi masih enak juga untuk diulas nih. Ini berhasil diamankan laki-laki yang berprofesi katanya sebagai paranormal atau orang pintar. Saya kalau dengar kata paranormal atau orang pintar, saya jadi ingat ucapan salah seorang YouTuber. Dia bilang gini katanya, orang yang datang ke orang pintar itu dipastikan orang bodoh katanya. Iya ya, orang pintar didatangi orang. Nah berarti yang datangi orang pintar ini berarti orang yang belum pintar kali. Udahlah, nggak usah pakai kata-kata orang pintar atau paranormal kali ya, bilang aja dukun gitu. Polsek Kembang berhasil menangkap Mat Komar yang diadukan korban dan warga sebagai dukun cabul. Baiklah lur, sebelum kita langsung ke Jepara, Jawa Tengah, seperti biasa ciri khas kita ya, kita samarkan nama, tempat lokasi kejadian, bahkan ya mungkin foto-fotonya juga ya. Seperti biasa kita ulas dengan gaya kita sendiri, yaitu gaya bedah berita. Mainkan dan bismillah. Dukun itu soal yang syahdu-syahdu pasti tekun. Contohnya Mat Komar yang berusia 60 tahun dari Jepara, Jawa Tengah ini. Ada pasien yang pingin segera lunas hutang, kok syaratnya mau digoyang ya. Kalau goyangnya goyang angguk-angguk pala karena khusyuk syahdu berzikir pada sang halik, itu bagus dan wajib ya. Lah ini si Komar beda di arahan goyangnya. Yang dianjurkan ke pasiennya yaitu si Suwarni yang masih sekel mangkel bin bohai. Sebetulnya Suwarni yang berusia 40 tahun itu sudah menolak, tapi karena diancam dengan cara ditakut-takuti kalau dia menolak maka kestabilan ekonomi dan hidupnya akan terus-terusan terganggu, dan bisa lebih parah lagi katanya akan mengakibatkan krisis keuangan secara makro dan rezekinya akan ngedrop. Suwarni yang seorang janda ditinggal mati suaminya itu pun ketakutan dengan ramalan berbau ancaman itu. Akhirnya ya masuk Pak Eko. Dukun, kata orang Jawa, asal udu pasti rukun. Tapi dalam bahasa Indonesia ternyata dukun itu akronimnya soal syahdu pasti tekun. Masalahnya jika lihat di mbah Google, begitu banyak dukun atau paranormal terlibat soal praktek begituan. Pasien dinodai mengatasnamakan ritual pengobatan atau terapinya, padahal aslinya bukan untuk mengobati tetapi menikmati. Seperti salah satu tokoh yang akan kita ceritakan ini. Tokoh ya. Ngapain dinamain toko ya? Dukun cabul aja kali ya. Seorang paranormal dari Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, setali 3 uang atau 11-12 dengan dukun-dukun cabul lainnya. Ketemu pasien cantik, pikirannya jadi ngeres, mikir macam-macam. Propaganda birahi langsung keluar. Bagaimana caranya bisa menikmati tubuh mulus pasien dengan mengatasnamakan terapi pengobatan. Nah, dengan modus seperti itu, biasanya pasien langsung berbuka paha. Seperti halnya janda Suwarni, sebetulnya bukan pasien baru. Beberapa waktu yang lalu dia pernah ya berobat ke Mbah Mat Komar ini dengan keluhan sakit perut tak kunjung sembuh. Ditangani Mat Komar, ternyata penyakit di perut Suwarni bisa dinyahkan dengan bablas dan tak pernah kumat kembali. Setelah tak ada suami, Suwarni merasa sumber penghasilannya jadi terganggu. Pondasi ekonominya jadi gampang rapuh dan terlalu rentan roboh jika sedikit saja didera kebutuhan mendadak. Pensiunan suami
suami tak cukup untuk hidup sebulan. Sudah dicoba usaha ini dan itu, namun selalu mentok melulu. Sehingga terlibat pinjaman berbunga meski bukan pinjol. Gara-gara banyak utang inilah Suwarni jadi nggak bisa tidur karena sering didatangi debt collector yang suka bikin teror nan horor. Dalam kondisi kepepet, Suwarni jadi ingat pada dukun Mbah Mat Komar yang dulu pernah mengobati keluhan perutnya. Dia pun berinisiatif untuk meminta pertolongan dan wejangan pada dukun itu. Ya, siapa tahu Mbah Dukun itu bisa memberi stimulus ekonomi untuknya agar rezeki nggak seret mulu. Begitu pikirannya pada saat itu. Esok harinya, dengan wajah dan sumringah penuh harapan bahwa ekonomi akan bertumbuh di luar ekspektasi negatif, Suwarni mendatangi kediaman Mbah Mat Komar. Tiba di rumah Mbah Dukun, si janda yang lumayan cantik itu langsung mengutarakan unek-unek dan permasalahan hidupnya yang tok semuanya masalah bersumber dari krisis keuangan dan selalu gagal menjalankan usaha apa saja, baik buka warung secara konvensional maupun virtual, online maksudnya kayak marketplace gitu. Tanpa bla bla maupun bloblo, sang dukun menyarankan bahwa Suwarni harus diruat dengan cara dimandikan dengan kembang 7 rupa. Tapi syaratnya ritual mandi itu harus dipandu sendiri oleh si Mbah Dukun itu. Dan tidak ada sehelai kain pun menutupi tubuhnya, apalagi sehelai benang. Wis pokoknya polos, los dan blos. Ini udah mulai jalan modusnya nih si Komar nih. Si dukun cabul ini meski usia sudah kepala 6, soal wanita cantik rupanya Mbak Dukun masih sensitif juga ya. Karena begitu melihat body Suwarni yang masih sekel dan cemekel, langsung jadi gagal fokus. Pilihannya ada 2, mengobati atau menikmati. Nah, dan saat itu juga setan pun merekomendasikan untuk menikmati. Gua sendiri kalau bukan setan sudah kulibas janda itu. Kata setan memberi semangat dan motivasi pada Mbah Mat Komar. Sesuai petunjuk Bapak Setan atau Bapak Setan memberikan petunjuk, Mat Komar dengan modusnya tadi, yaitu modus mandi kembang 7 rupa, mulai deh geratakan kemana-mana sampai ke daerah cagar alamnya Nyonya Suwarni. Sudah kepalang basah, Mat Komar langsung mengajaknya berhubungan intim bak suami istri. Tentu saja Suwarni menolak, wong tujuannya untuk bisa bebas utang kok malah diajak goyang. Dulu terapinya perut loh, kok sekarang malah yang dibawa perut. Suwarni membatin pada saat itu. Ketika janda molek itu menolak, Mbah Dukun kembali mengancam bahwa rezekinya nanti akan jadi sulit dan jauh. Apa yang digayu merucut, tahu nggak merucut? Merucut itu yang diinginkan akan terus-terusan gagal. Bahkan bisa sakit yang tak kunjung sembuh. Begitu ancaman Pak Dukun. Pokoknya ancaman horor tentang keburukan yang bakal menimpa Suwarni dilontarkan deh oleh mulut dukun itu demi lolosnya niat nafsu bejatnya itu. Akhirnya Nyonya Suwarni memang melayani dengan sangat terpaksa. Lebih tepatnya di bawah ancaman ketakutan tentang nasib keuangan dan rezekinya ke depan. Cuma sekembalinya dari dukun, dia segera lapor polisi dan Mbah Mat Komar pun ditangkap dan ditahan Polsek Kembang Jepara. Atas tindakannya itu, Mbah Mat Komar atau si dukun cabul itu dikenai pasal 289 KUHP dan atau pasal 285 KUHP. Ancamannya bukan main-main. Hukuman paling lama 12 tahun penjara. Buka praktek dalam penjara Mat Komar. Terus siapa yang bakal nanti dicabulinya lagi ya? Sipir penjara lah kagak bakalan mempan Mar. Sebelum dicabuli lu udah diketok duluan tuh pala. Namanya dukun ya. Rupanya kalau nggak cabul nggak asik kali ya. Oke lah Lur, itulah tadi sedikit cerita dari Jepara Jawa Tengah ya. Hati-hati ya Lur, sesulit apapun masalah, baik masalah keuangan, rumah tangga, sakit, atau masalah demen seseorang tapi terus-terusan ditolak, jangan sekalipun terbersit niat menyelesaikannya dengan cara di luar akal sehat, yaitu dengan mendatangi dukun. Karena jika logika waras kita berhasil ditaklukkan oleh sugesti sesat, logika biasanya akan terlempar kalah. Dan buat yang suka cerita ini nih, bantu like ya. Dan juga bantu injek deh tombol subscribe-nya. Yang paling akhir, tetap istiqomah jaga sholat 5 waktu. Karena dengan tetap menjaga sholat, pikiran sehat kita akan senantiasa dijaga dan dituntun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.